Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ebenezer Playmo. Hari ini saudara, saya ingin berbagi dengan saudara sehubungan dengan pertanyaan yang ada di sekitaran kita tentang bagaimana hidup kekristenan kita. Dan salah satu pertanyaan yang muncul dan yang ingin saya jawab pada kesempatan ini adalah tentang apakah orang Kristen harus selalu menari di dalam ibadah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ayat yang sering dipakai, yaitu di dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-14, yang mengatakan, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini seringkali menjadi ayat-ayat rujukan untuk para WL atau song leader atau para pemimpin pujian mengajak jemaat Tuhan untuk boleh bersuka cita di hadapan hadirat Tuhan, menari-nari di hadapan hadirat Tuhan. Namun saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin memberikan tanggapan seputaran dengan hal-hal yang sering terjadi ini. Kenapa? Karena ada orang Kristen atau ada sebagian anak-anak Tuhan yang bertanya, apakah itu memang harus terus terjadi, atau apakah itu merupakan satu-satunya cara untuk menyenangkan Tuhan atau memuliakan Allah, atau cara-cara yang lain tanpa menari-nari itu tidak memuliakan Allah, tidak memuji Tuhan, tidak mengagungkan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, tentu ayat yang tadi kita baca di dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-14 tidak bisa menjadi satu-satunya dasar keharusan untuk di dalam sebuah ibadat itu hanya boleh orang-orang itu menari-nari atau bersuka cita di hadapan Tuhan tanpa melakukan cara-cara yang lain, atau tanpa mempraktekkan cara-cara yang lain, atau menari itu menjadi sebuah keharusan. Nah, tentu ini adalah sebuah pemahaman yang tidak alkitabiah, atau suatu pemahaman yang hanya mencopot satu ayat tertentu lalu kemudian mengartikannya tanpa mengaitkan, tanpa memperhatikan ayat-ayat yang lain. Nah, mengapa saya katakan bahwa menari ini bukanlah suatu keharusan? Ada beberapa alasan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Alasan yang pertama adalah ayat ini tidak boleh ditafsirkan secara normatif. Ayat ini tidak boleh ditafsirkan secara normatif. Mengapa tidak boleh ditafsirkan secara normatif? Karena kalau kita menafsirkan ayat ini secara normatif, itu berarti semua ayat dalam konteks cerita ini juga harus ditafsirkan secara normatif. Misalnya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daud melepas baju. Nah, apakah kita juga harus melepas baju? Jikalau kita menafsirkan ayat yang ke-14 itu, Daud menari-nari di hadapan Tuhan itu menjadi sebuah keharusan, atau ditafsirkan secara normatif, maka seharusnya pada kalimat-kalimat yang mengatakan Daud melepaskan bajunya, itu pun harus diterapkan secara normatif. Di bagian yang lain dikatakan bahwa mereka harus berjalan 6 langkah saat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Apakah kita juga harus melakukannya demikian? Ketika kita datang mempersembahkan korban di hadapan hadirat Tuhan, kita harus melangkah 6 langkah terlebih dahulu, baru kita layak mempersembahkan sesuatu korban bagi Tuhan. Tentunya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan sesuatu yang dapat ditafsirkan secara normatif, tetapi ini adalah sebuah kasuistik atau sesuatu yang terjadi pada masa itu, dan ini tidak bisa dijadikan pukul rata menjadi sebuah prinsip di dalam beribadah. Misalnya yang lain lagi yang kita bisa lihat juga, penggunaan sangkakala yang digunakan ketika Daud menari-nari. Apakah penggunaan sangkakala di dalam teks yang kita baca itu juga harus ditafsirkan secara normatif?
sehingga kita harus melakukannya seperti yang terjadi pada waktu Daud menari-nari? Jawabannya tidak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itulah ayat yang tadi kita baca dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 itu tidak dapat ditafsirkan secara normatif. Kalau tidak bisa ditafsirkan secara normatif, itu berarti bahwa kasuistik apa yang terjadi pada waktu Daud menari-nari itu tidak bisa dijadikan sebuah keharusan atau menjadi satu-satunya model beribadah yang dapat dilakukan oleh orang-orang Kristen. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, alasan apa yang membuat kita tidak bisa menjadikan ayat itu menjadi ayat prinsip atau ayat yang diberlakukan secara umum dalam semua peribadatan? Yang kedua, tidak semua orang yang ada bersama-sama Daud saat itu juga melompat dan menari seperti Daud. Ya, hanya Daud seorang diri saja. Mari kita perhatikan kalimat selanjutnya. Ayat 15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Dikatakan seluruh orang Israel ada pada waktu itu. Tetapi pada waktu Mikal melihat keluar, saudaraku, dia menjenguk dari jendela, dikatakan. Lalu dia hanya melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Itu artinya bahwa orang Israel yang lain tidak ikut menari-nari. Para pengangkut tabut Tuhan tidak ikut menari-nari. Mereka cuma diiringi oleh sorak dan bunyi sangkakala. Daud seorang dirilah yang menari. Nah, kalau begitu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, alasan yang kedua jelas bahwa kita tidak bisa memperlakukan ayat ini untuk dijadikan patokan bagi semua orang. Ya, di dalam gereja ada orang-orang tertentu yang mungkin punya penyakit, ya, gula darah, asam urat, kolesterol, lumpuh, ya banyak lagi yang lain-lain, ya, kakinya mungkin patah, kesaleo, sehingga dia tidak bisa menari-nari di hadapan Tuhan, atau dia tidak bisa melompat-lompat di hadapan Tuhan. Itu tidak berarti bahwa dia tidak memuji Tuhan. Itu tidak berarti bahwa dia tidak memuliakan Allah. Itu tidak berarti bahwa dia sudah tidak memberikan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan di dalam peribadatan tersebut. Karena sekali lagi, kasus ini tidak berlaku untuk semua orang. Kalau toh saudara memang mempunyai suatu gairah, semangat, passion untuk menari-nari di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita, it's okay. Tetapi itu tidak boleh menjadi sebuah keharusan bagi semua orang. Sehingga saudara menganggap bahwa orang lain yang tidak menari tidak rohani. Orang lain yang tidak menari di hadapan Tuhan dianggap tidak punya roh yang menyala-nyala. Nah, itu tentu adalah sebuah pemandangan atau sebuah tafsiran yang tidak sejalan dengan apa yang Alkitab katakan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, alasan mengapa menari bukan suatu keharusan di dalam ibadah. Yang ketiga, ibadat-ibadat yang dicatat di dalam Alkitab tidak selalu melibatkan tarian. Ya. Ibadat-ibadat yang dicatat di dalam Alkitab tidak selalu melibatkan tarian. Mari perhatikan misalnya di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-55. Kita melihat kasus bagaimana waktu itu orang Israel juga bersukacita di hadapan Tuhan. Bersama dengan Daud. Dikatakan begini di ayat itu. Ayat 15 saya bacakan sebagai perwakilan. Ia berkata, terpujilah Tuhan, Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian. Jadi sudah lihat, Salomo ketika pentabisan bait Allah, dia juga bersorak-sorai di hadapan Tuhan, menyanyi di hadapan Tuhan, bersukacita di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita tidak menemukan di dalam kasus ini bahwa Salomo menari-nari di hadapan Tuhan. Salomo
melompat-lompat di hadapan Tuhan. Dia cuma berkata, terpujilah Tuhan, Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ini artinya sekali lagi bahwa ibadat secara khusus dalam bentuk tari-tarian itu bukanlah sebuah keharusan. Tapi kalau saudara diberi roh, semangat, spirit yang menyala-nyala untuk memuji, memuliakan Tuhan, maka silakan lakukan. Tetapi tidak boleh dijadikan itu sebagai sebuah keharusan di dalam sebuah kebaktian. Yang terakhir, yang keempat, alasan mengapa menari bukan suatu keharusan dalam ibadat. Karena tidak semua orang bisa melompat dan menari. Alasan yang terakhir. Karena tidak semua orang bisa melompat dan menari. Bisa karena alasan kesehatan. Bisa karena alasan saudara ya tertentu yang mengakibatkan dia tidak bisa melompat dan menari. Ya, itu adalah sesuatu yang normatif bagi setiap orang. Karena itu kita tidak bisa memaksakan ini menjadi keharusan di dalam sebuah ibadat. Apapun yang kita lakukan dengan ketulusan hati, dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan hati, hanya untuk Tuhan, untuk memuliakan namanya, memuji, mengagungkan Dia dengan seluruh hidup kita, maka itu adalah bagian yang Tuhan kehendaki buat saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dengan apa yang saya bagikan buat kita pada kesempatan ini. Shalom, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Haleluya.